Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Sehat? Alhamdulillah, kalian semua dalam keadaan sehat. Karena sehat itu merupakan kunci utama bagi kita untuk bisa belajar dengan baik. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas, silahkan dipimpin untuk berdoa. Siap, bantu, gerak, mulai. Selesai. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Siapa di antara kalian yang hari ini tidak masuk? Nihil. Alhamdulillah, berarti semuanya masuk ya. Baik anak-anak, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Untuk itu, apa yang perlu kalian lakukan? 1. Tingkatkan iman dan takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena Allah adalah Sang Maha Pencipta. Yang kedua, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Karena ridho Allah adalah ridho dari kedua orang tua kalian, terutama ridho dari ibu kalian. Dan yang ketiga, tingkatkan literasi dan numerasi kalian. Karena kalau kalian rajin berliterasi, rajin bernumerasi, maka kalian akan menguasai ilmu dan pengetahuan yang ada. Sehingga kalian nanti bisa menjadi orang yang sukses. Yang nantinya berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Baik, anak-anak. Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian bangga menjadi warga negara Indonesia? Bangga. Alhamdulillah. Kalau kalian bangga sebagai warga negara Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu perjuangan, yaitu Halo Halo Bandung. Masih ingat syairnya? Masih. Oke, semuanya berdiri. Ibu kota periangan, halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Pemasaran. Oke, siapa yang masih ingat pada saat kita melaksanakan pemasaran, maka ada hal-hal yang harus kita pahami. Hal-hal itu meliputi apa saja? Yuk, siapa yang masih ingat? Ya, apa saja? Ya? Apa, Mas? 1? Kebutuhan, betul. Ada lagi yang masih ingat? Ya? Keinginan, betul. Iya, yang ketiga? Tuntut. Oke ya. Pada saat kita akan melaksanakan kegiatan pemasaran, ada 3 hal yang harus kita pahami, yaitu kebutuhan, keinginan, dan tuntutan. Sekarang kita akan membahas sub-elemen tentang struktur pasar. Struktur pasar adalah untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan
atau soft skill dan hard skill, diantaranya mampu menelaah tentang mempelajari subelemen struktur pasar dengan menggunakan model pembelajaran NHT atau Number It Hit Together. Sehingga pada saat pembelajaran Ibu akan melakukan penilaian. Ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan. Di produk listrik. Pernah atau NHT. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, ini dia. Yang pertama, pada fase yang pertama adalah penomoran. Nanti peserta didik akan dibagi menjadi kelompok dengan anggota antara 5 sampai 6 orang. Setiap peserta didik dalam setiap kelompok nanti akan mendapatkan nomor. Fase yang kedua adalah mendapat pertanyaan. Fase yang ketiga adalah berpikir. Pada fase ini, maka peserta didik dalam kelompok akan melihat tayangan video yang akan Ibu tayangkan. Ya. Kemudian setelah melihat tayangan video, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian dengan membaca literasi yang ada, ya. Bisa sumbernya dari modul yang sudah Ibu buat, bisa dari buku paket yang kalian punya, bisa dari sumber lain yang relevan, maupun dari internet. Demikian anak-anak, langkah-langkah untuk pembelajaran model Number It Hit Together atau NHT. Sesampainya di depan Rita Mall, Ibu berpapasan dengan truk gandeng. Ayo cari pasanganmu, cari kelompokmu. Silakan dipakai nomornya, ya. Nomornya harus lurus dengan hidung ya, sehingga menghadap ke depan. Nah, menghadap ke depan. Ya. Iya, kalau pasar itu hidupnya dengan becek-becekan saja. Ketika kamu belanja online, itu juga termasuk pasar loh. Kamu lihat, di pasar ini ada penjual, pembeli, dan barang-barang yang diperjualbelikan. Tiga pasar yang berlaku. Sebaliknya, jumlah pembelian seorang konsumen sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pembelian pasar seluruhnya. Kelompok kuning bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang merasa nomor urut 1. Kelompok kecil perusahaan. Biasanya struktur pasar oligopoli terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai 70-80% dari seluruh produksi atau nilai penjualan. Beberapa perusahaan yang menguasai pasar perusahaan, namun jumlah barang yang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis saja. Oke, ini adalah struktur pasar yang didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan raksasa yang saling bersaing dan menguasai 70-80% dari seluruh produksi atau nilai penjualan. Tetapi barang yang ditawarkan tetaplah homogen. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Produknya homogen. 2. Terdapat beberapa perusahaan dalam industri. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan lain untuk masuk pasar. Sedangkan contoh dari pasar oligopoli, ada industri motor, industri air mineral, dan ada industri rokok. Kumpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, kelompok
kuning. Ya, silakan kelompok kuning. Pengertian struktur pasar adalah suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Struktur pasar terkait jumlah dan ukuran distribusi perusahaan dalam pasar, serta mudah atau sulitnya masuk dan keluar dari pasar. 2. Unsur-unsur struktur pasar terdiri dari 1. Distribusi penjual, 2. Distribusi pembeli, 3. Diferensi produk, 4. Halangan memasuki pasar, 5. Struktur biaya, 6. Integrasi vertikal, 7. Konglomerasi. 3. Terdapat 3 elemen utama dalam struktur pasar yaitu 1. Pangsa pasar, 2. Konsentrasi, 3. Hambatan untuk masuk. 4. Berdasarkan strukturnya, bentuk pasar dikategorikan menjadi 2. 1. Pasar persaingan sempurna, 2. Pasar persaingan tidak. Yang pertama, berdasarkan strukturnya, bentuk pasar dikategorikan menjadi apa saja, siapa dan kirim kembali hasil tugas kalian ke WA Ibu secara japri. Selanjutnya, refleksi ya. Tulislah kesan, pesan, dan kritik tentang pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kalau Ibu sudah menerima kesan, sudah menerima kritik, masukan dari kalian, maka Ibu akan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran untuk pembelajaran di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Tulislah kesan dan pesan serta kritik kalian melalui Google. Pertemuan pada hari ini Ibu akhiri. Ibu ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.